Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 11 Maret 2022. Doa dan permenungan kita hari ini bersama dengan kami, para suster PRR dari komunitas Pringgolayan Yogyakarta. Renungan kita hari ini dipersiapkan oleh Suster Maria Dominik PRR dengan tema Biarlah amarahmu. Padam bersama terbenamnya matahari. Dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Mari kita persiapkan diri mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan penyertaan-Mu bagi kami. Syukur pula atas rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang boleh kami hembuskan hingga saat ini. Kami mohon ya Allah, kuatkanlah kami dengan kuasa-Mu dalam menjalani hari-hari hidup kami. Mampukan kami untuk selalu hidup dalam damai dan kasih persaudaraan dengan anggota keluarga, tetangga, sesama yang lain dalam masyarakat ini. Jadikanlah kami pribadi yang selalu mengusahakan kedamaian dan membawa berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kami dan yang kami jumpai. Semoga keberadaan kami dapat membuat sesama kami mengalami ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Biarkan amarahmu padam bersama terbenamnya matahari. Para sahabat yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar berbicara mengenai Yesus dan hukum Taurat. Dalam Injil dikatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Injil dikatakan pula, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di depan mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sangat jelas apa yang diberitahukan dalam perikop Injil hari ini. Setiap kita tentu pernah mendengar tentang pembunuhan, dan bahkan banyak kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita, wilayah maupun lingkungan sekitar kita. Apa yang terpikir oleh kita ketika mendengar kata pembunuhan atau mendengar berita tentang pembunuhan? Tentu pasti kita tahu bahwa peristiwa pembunuhan merupakan kekerasan fisik dan tentu menghilangkan nyawa manusia. Maka siapapun yang melakukan pembunuhan harus mendapat hukuman yang setimpal. Namun dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita kurang menyadari jika kata-kata atau ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita dapat membunuh orang. Kata-kata kasar, marah, emosi, benci, iri hati, bahkan dendam yang kita ciptakan dapat membunuh orang lain. Meskipun tidak menghilangkan nyawanya, namun kita bisa saja membunuh fisik dan mentalnya serta karakternya. Dalam Injil tadi sangat jelas dikatakan bahwa barang siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dalam kehidupan, terkadang kita lebih suka menyimpan amarah dan dendam daripada mengampuni dan kasih persaudaraan. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kemarahan, kejengkelan adalah satu hal yang wajar dan sangat manusiawi. Semua kita pasti pernah marah, jengkel karena ada sebabnya. Tetapi apakah pantas jika kemarahan itu harus berlarut-larut sampai menimbulkan kebencian, iri hati, bahkan dendam? Kita umat Katolik dalam masa Prapaskah ini diberikan waktu untuk bertobat. Maka dari hari ke hari kita berusaha membaharui diri, meninggalkan kebiasaan lama kita,
dan memulai kebiasaan baru yang lebih baik. Jangan sampai perjalanan masa pertobatan kita selama 40 hari ini tidak membuahkan hasil yang baik. Jangan biarkan bara api kemarahanmu terus membara di kepalamu, tetapi biarkan ia padam dan pergi bersama terbenamnya matahari. Biarlah kemarahanmu hari ini cukuplah untuk hari ini, jangan dibawa sampai hari esok, sebab itu dapat menimbulkan dendam, dan dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Mari kita hidup dalam damai di masa pantang dan puasa ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkan, mari kita bersatu hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi negara yang saat ini sedang berperang, teristimewa negara Ukraina dan Rusia, kita mohonkan semoga Tuhan menggerakkan hati masyarakat di kedua negara ini, agar mereka boleh berdamai kembali, sehingga kedua negara ini boleh kembali aman seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal akibat bunuh diri, kekerasan, ataupun tindakan kejahatan lainnya, semoga mereka mengalami pengampunan dosa dan mereka boleh mendapat kebahagiaan di surga. Mohon pertobatan dan kesadaran bagi para pelaku kejahatan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit, semoga mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, kita mohonkan kesembuhan pada waktunya, serta kekuatan bagi mereka dalam penderitaan sakit yang dialami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, Aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosali, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing. Doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati. Terima kasih.